semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu kajian akad subuh yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Tatang Sofian dengan tema dengan pergantian tahun kita tingkatkan kualitas amal. Insya Allah beliau akan mengisi sampai menjelang suruh tiba. Kepada Al-Qalam waktu dan tempat kami persilahkan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pergi ke Batam, jangan lupa bawa sahabat. Kalau dengar jawaban salam, sepertinya kurang semangat. Ya, diulang, Ridho Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ibu, bapak, jamaah Masjid Baitur Rahmah yang mana mudah-mudahan jamaah semua, khususnya jamaah Baitur Rahmah ya, mun kusuna teh mah meuli santen jeung kalapana saladah bawa di lemur, doakeun ku sadayana ieu Baitur Rahmah sing leuwih makmur ya. Ibu bapak, atas kudrat dan iradah Allah, seiring berjalannya waktu, tinggal menghitung hari, kita akan meninggalkan tahun 1447 Hijriah. Dan ini ibu bapak, tahun-tahun ini agak bingung ya, karena kalendernya muncul dua tuh, satu Muharram ya, ada yang hari Selasa, ada yang hari Rabu, dua versi. Tapi saya sebagai orang Kementerian Agama itu sudah menentukan jauh sebelumnya tanggal 16 ya. Dan jadi tanggal 16 itu sudah sepakat sebagai libur nasional. Jadi kalau nanti di rumah bapak ada yang kalender geuning urang mah tanggal 17, aduh kada abdi mah di Menteri Agama mah tanggal 16 itu ya. Ibu bapak ya, seiring berjalannya waktu di penghujung tahun ini saya ingin mendoakan ya, khususnya diri pribadi, keluarga, dan ibu bapak semuanya. Mudah-mudahan di penghujung tahun ini Allahumma afini fi badani ya. Badan kita senantiasa diberi sehat oleh Allah ya. Yang sakit Allah sembuhkan ya. Sakitnya maaf, ada yang lahir, ada yang batin. Kalau lahir kan di diagnostisnya gampang ya, kelihatan. Nu nyeri huntu bareuh pipina katingali nya. Anu rematik maaf kirang lancar jalana.
Tapi yang susah itu kalau penyakit hati, Pak. Ya, penyakit hati itu kan ya katingalina jagjag. Ya. Cuman kita lihat orang yang penyakit hati itu ya kelihatannya dari raut muka. Ya. Nah, alhamdulillah di Jamaah Baitur Rahmah kelihatannya hatinya ini maaf ya sembuh, sehat, kelihatan ceria itu. Ya. Da beda Pak ari anu panyawat manah mah ya kahiji di apotek we teu aya landongna Pak ya. Sugan punten bade meser obat nyeri hate eueuh nya. Nah, di mana cenah obatnya sakit hati? Ya di sini. Ya. Tadi setelah kita sholat subuh, ya Rasul menganjurkan tos beres sholat subuh tong barali komo kana sare mah sumako ada caralik. Naon calik teh? Ya ini, ya diisi dengan kegiatan tadzkir, majelis, ngaji, model kieu ya sampai menjelang syuruk. Oh, ya. Yang kedua didoakannya Allahumma afini fi syam'i. Ya Allah, sehatkan pendengaranku. Ya. Karena tidak sedikit Pak orang yang Allah kasih telinga tapi tidak diiringi dengan pendengaran. Nah, meureun kalau disebut mah kitu teh naon Pak? Tuli. Ya. Kita mah sudah dititipi Pak telinga dengan pendengarannya. Tinggal bertanya saja ke diri masing-masing ya. Allah telah fasilitasi pendengaran ini. Punten seueur mana ya. Seueur mana ngupingkeun anu hal kirang sae sareng ngupingkeun hal-hal sapertos di pangaosan model kieu. Itu ditanyakan. Karena maaf pergantian tahun itu saatnya bermuhasabah. Itu ya. Yang ketiga Allahumma afini fi basori. Ya Allah, sehatkan penglihatanku. Mahal Pak penglihatan teh Pak. Ya. 2 tahun ke depan itu saya di operasi ini ya Pak ya di BEC itu yang di Jalan Sumatera. Setelah ditanya teh berapa satunya teh 17 juta Pak. Itu teh yang reguler. Kalau yang bagusnya mah maaf 25 juta. Satu. Jadi kalau operasi yang bagus kiri kanan teh jadi 50 juta. Ih mahalnya. Ya. Sebelumnya saya ke Cicendo. Di depan saya itu ada Pak. Orang yang maaf sekali. Ngiceup-ngiceup itu mah. Mawa lap. Kieu. Ya. Dalam hati saya. Lamun kaya lomba 17 Agustus. Papelong-pelong menang sih. Ya. Namun sababna. Ngiceup-ngiceup. Ya. Setelah saya tanya. Pak kenapa? Tuh bisa ngiceup. Nah kunaon terganggu saraf mata. Euy. Urang mah tadi ibu jeung bapangan kucap kiceup we. Cik syukuran teh Pak. Ya, harus disyukuri. Alhamdulillah itu ya. Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya. Nah, Ibu Bapak, di pagi hari ini saya ingin menyampaikan dulu permasalahan kenapa terjadi peristiwa hijrah ya. Sebelum nanti kita mengupas tentang hikmah hijrah. Hijrah itu dari kata hajaro ya. Artinya pindah. Nah pindah di sini Pak ada dua, ada hijrah makaniyah, ada hijrah maknawiyah. Kalau hijrah makaniyah dari tempat ke tempat itu makaniyah, ya. Dan hijrah makaniyah di dalam peristiwa ataupun sejarah Islam
itu hanya terjadi 3 kali. Yang pertama itu adalah hijrah dari Mekah ke Abbasya. Abbasya itu Pak, kalau di ini mas sekarang Ethiopia. Bayangkan di Mekah ke Afrika itu jaraknya 4.000 kilometer. Dulu itu belum ada kendaraan Pak, berarti 4.000 kilometer ditempuh makan naon Pak? Pakai onta dan jalan kaki. Ya. Hijrah yang kedua itu ke Taif, Mekah, Taif, jaraknya 92 kilometer. Deket di Mekah ke Taifnya. Dan hijrah yang ketiga, makanya nih dari Mekah ke Madinah. Jaraknya 450 kilometer. Dan dari Mekah ke Madinah mas sekarang dipermudah lagi Pak ya. Ada yang pakai apa tuh? Kereta 2 jam. Dulu waktu zaman kita kemarin masih pakai bis perjalanan 5 sampai 6 jam. Nah, coba dulu bis belum ada, kereta belum ada. Berarti berapa hari itu ya? Mekah Madinah ternyata ditempuh 8 hari perjalanan itu. Nah, kenapa sampai terjadi hijrah? Nabi dan para sahabatnya meninggalkan Mekah dan ke Madinah. Maaf Pak, Nabi Muhammad sebelum diangkat Nabi dan Rasul, disanjung. Ya, terpujilah, dipuji-puji ku masyarakat Arab. Sampai mendapatkan gelar Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Tapi setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul, berbarik Allah. Banyak yang memusuhi Nabi. Ya, tong boroning batur, pamanah sorangan si Abu Jahal. Ya, banyak intimidasi. Maaf ya, diboikot selama 3 tahun. Ya, tidak masuk makanan ataupun konsumsi apapun. Saat itu maaf Pak, Nabi dan para pengikutnya sungguh teraniaya. Salah satunya mungkin ibu bapak pernah mendengar kisah Bilal bin Rabah. Ya, itu penyiksaan yang sedemikian rupa. Nah, melihat hal yang demikian, kata Nabi, silahkan sebahagian mendahului untuk berangkat ke Madinah. Yaitu sebanyak 70 kakak, 70 keluarga. Berangkat meninggalkan Mekah Madinah. Nah, yang tinggal itu Muhammad, Abu Bakar, dan Sayyidina Ali. Melihat maaf ibu bapak ya, banyak para sahabat Nabi ya, pengikut Nabi Muhammad berangkat ke Madinah, timbul kekhawatiran masyarakat Arab. Khawatir Muhammad akan menyusulnya. Kalau menyusulnya, kemungkinan besar nanti Madinah menjadi Islam terbesar. Nah, makanya masyarakat Arab pada waktu itu tepatnya tanggal 27 Syafar, hari Kamis pagi, berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah teh mun urang mah gedung serbaguna, Pak. Ya. Di sana berkumpul 100 kabilah. Ya, mun urang mah 100 sukunya. Ya, berkumpul untuk membicarakan bagaimana cara menghilangkan Nabi Muhammad. Nah, maaf Pak, dalam pertemuan itu muncullah 3 opsi ya yang ada di dalam surat Al-Anfal ayat 30. Bagaimana pertemuan di sana? Opsi yang pertama, hilangkan Nabi Muhammad dengan cara dipenjarakan. Dipenjara jeruji besi.
Tapi dari pertemuan itu muncul, wah dipenjarakeun mah tong kau ge disalametkeun ku sahabat-sahabatnya. Gugur ta opsi kahiji. Nya. Muncul opsi kedua. Opsi kedua itu udahlah mah Muhammad usir we. Tuh di tengah padang pasir. Ya, buang keun eta rek kumaha engkena. Opsi yang kedua terpatahkan lagi. Muhammad mah disimpan di mana wae oge, pasti Islam akan semakin besar. Ya. Nah akhirnya muncul opsi yang ketiga Pak. Apa? Ayeuna mah urang bunuh we. Ya. Nah opsi nu katilu sumpingna ti saha itu? Usulan siapa itu? Abu Jahal. Itu Pak. Nah maka maaf ya, sepakat Pak. Ya kalau begitu bagaimana caranya? Untuk membunuh Nabi Muhammad kita utus ya tiap kabilah satu pemuda dengan terhunus pedang. Itu Pak ya. Kita rencanakan pembunuhan nanti malam ya, dikepung rumah Nabi itu ya. Nah, maaf sekali ya. Ternyata musyawarah di Darun Nadwah teh bocor. Ya. Kan harusnya jangan dulu dibocorkan ya, ini rahasia. Bocor Pak. Saya nu ngabocorkeunana. Ternyata yang hadir di sana punten nu dipengker ibu-ibunya. Ternyata ada yang hadir ibu-ibu. Ya. Begitu keluar di Darun Nadwah, nah anu teu milu hadir di Darun Nadwah nanya, "Ibu, hari tadi teh pertemuan naon?" Eta rencana pembunuhan ka Nabi Muhammad, tapi umatnya ieu mah mung urang duaan nya. Teu aya nu apaleun. Nah, ini yang diajak bicara, tahu-tahu ketemu lagi dengan yang lainnya. Ngomongnya sama, umat ieu mangan duaan eueuh nu apal. Tungtungna salemur arah paleun. Nah, jadi lamun teh mah anu ngabocorkeun rahasia ternyata aya sejarahna Pak. Ya ternyata ibu itu. Nah, yang membocorkan langsung kepada Nabi Muhammad itu adalah langsung malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Muhammad, hati-hati, nanti malam kau akan dibunuh. Ya, dan Allah telah memerintahkan besok pagi kamu harus hijrah meninggalkan Mekah ke kota Madinah. Duhur Nabi ke rumah Abu Bakar membicarakan tentang rencana besok hijrah. Ya, Abu Bakar begitu senangnya ya, dan beliau telah mempersiapkan 2 kuda yang namanya Qaswah ya. Dan maaf kata Abu Bakar, nah ini akhlak Nabi itu hebatnya. Ya Rasulullah, ini sudah aku sediakan unta 2. Ini untukmu 1, ini untukku 1. Tapi Nabi Muhammad nggak mau diberi. Saya nggak mau. Saya mau beli saja berapa. Enggak, ini dari saya, ridho. Ente, Bu. Saya mah yang beli. Di urang mah hesen gitunya Pak. Lamun dibere teh langsung ini. Oh, Nabi mah tuh. Saya mau beli aja lah. Ya. Hebat Pak. Kalau dihargakan sekarang unta teh saya dengar di sana dari Mutawidnya. Harga hiji unta teh nu sederhana 100 juta Pak. Ya, hebat. Enggak mau dikasih. Nabi itu selalu ya menganjurkan khususnya pada dirinya, keluarga dan orang lain, yang mulia itu tangan di atas, bukan di bawah. Nah, maka sepakatlah ya berencana hijrah besok pagi. Ya. Siapa penunjuk jalannya? Guide-nya siapa? Dicarilah orang Arab musyrik. Orang Arab jahil namanya Abdullah bin Uraiki. Makanya maaf Pak, ya ternyata yang memuluskan hijrah dari Mekah ke Madinah teh lain ustad, lain kiai, lain ajengan, lain ulama. Preman Pak.
Abdullah bin Uraiki. Ya. Tapi walaupun sosok dedegna model gitu preman, Masya Allah, dia amanah. Amanah. Padahal sudah ada sayembara dari Abu Jahal. Siapa yang menemukan Muhammad hidup ataupun mati, hadiahnya 100 ekor unta. Teka bita, Pak. Ya. Amanah yang dipegang. Apa amanahnya? Mengantarkan perjalanan dari Mekah sampai Madinah. Nah, makanya maaf ya Pak ya, jangan memandang seseorang itu dari casingnya, dari luarnya. Maaf ya. Saya maaf Pak ya, kalau pembinaan di rutan kelas 1 Bandung ya, kalau di lapas-lapas se-Jawa Barat itu binaan saya itu maaf sekali ya, dengan berbagai wah Pak, ya ada yang seawak-awak ditato, ya. Kadang-kadang mereka sendiri bertanya, Pak Ustadz, nggak apa-apa gitu, saya badannya penuh tato. Nggak apa-apa, yang penting hati maneh itu ditato gitu. Ya, alhamdulillah Pak, yang ini binaan santri Darut Taubah di rutan kelas 1 Bandung Kebonwaru yang suka mengikuti dakwah saya keliling itu ya, ke Garut, Subang. Korinya ya, saya sebut saja ini adalah kebaikan ya. Korinya itu Ustadz Dede. Dia 4 tahun ke belakang bandar narkoba. Oh, akhirnya ngajina halus Pak. Ya. Jadi ternyata di dalam itu kan sisa waktunya banyak Pak. Ya, untuk belajar. Ya. Makanya saya kalau kegiatan di lapas atau di rutan bahkan mengapresiasi, saya senang sekali. Kenapa? Khususnya kalau Ramadan Pak. Binaan saya itu 2.200 overlapping. Ya. Itu kalau taraweh itu dari mulai malam pertama sampai malam terakhir penuh ya Pak. Dampan tebarali gitu. Penuh. Ya. Pan ai di urang mah di luar, ya. Oh, malam ketiga penuh. Malam pertengahan, ini ingat ini tuh malam ketiga saya sampai pada DKM-nya, Pak Ustadz, maaf ya tidak nyaman. Kenapa? Penuh, sesak. Ini masjidnya besar Pak itu. Ini Soekarno-Hatta besar sampai membeludak keluar. Malam ketiga. Tapi insya Allah nanti akhir Ramadan, Syawal, ini akan ada pelebaran masjid. Oh, bagus. Tanggal malam 15 saya ke sana lagi. Saya belum masuk ke masjid, DKM lari ngejar. Ustaz, kayaknya pelebaran masjid ditunda. Nah, aku naon, tinggal lebar sorangan. Ternyata maaf ya, di malam ke-15 itu jamaah sudah mengalami kemajuan. Kurang kemajuan Pak? Maraju kabehnya. Di tengah kosong. Nah, alhamdulillah Pak, ya di dalam di sana, ya walaupun istilahnya maaf dengan latar belakang yang beraneka ragam, tetapi semangatnya ibadah meninggalkan kita. Ya. Sampai ada Pak, sebulan ada yang hatam 3 kali, yang hatam 2 kali. Emang di sana kan waktunya leluasa itu. Sampai ada yang merapat, Ustaz saya mau belajar Al-Quran. Saya tatap itu, Pak. Usia Bapak berapa? 57 tahun. Loh, kok bisa? Maaf, Bapak kenapa? Gini-gini kasusnya. Oh. Saya salut tuh, 57 tahun mau belajar Al-Quran. Walaupun dalam hati saya bertanya-tanya, hari maneh kamari kamana wae itu. Ya. Ya, alhamdulillah setiap Senin saya datang ke sana, ya. Hebat Pak. Sudah sampai di mana Pak? Alhamdulillah Ustaz, Iqro 5. Progresnya bagus Pak. Iqro 6, sekarang sudah ke Al-Quran. Itu ya. Saya begitu masuk Pak, di lapas ataupun di rutan selalu menggema kalimat ini Pak. Jagalah waktu, jangan kau abaikan, karena waktu akan dipertanyakan. Menggelegar Pak itu kalimat.
Jagalah waktu, jangan kau abaikan, karena waktu takkan dikembalikan. Kalau kita ingat waktu, hidup pun akan bermutu. Setiap saat mencari ilmu, mengharap ridho Tuhanmu. Tapi kalau lupa waktu, hidup pun akan tertipu. Karena waktu terus maju, tak kembali seperti dulu. Pak, kalau saya mendengar syair itu merinding, Pak. Ya, menggelegar tuh santri-santri, ya. Yang pertama tadi kan itu kan, waktu akan dipertanyakan. Waktu itu akan dipertanyakan. Ya. Di yaumal kiamah, di yaumal hisab nanti, telapak kaki kita tidak akan berpindah tempat sebelum bisa menjawab 4 pertanyaan. Nah itu Pak. Ya. Pertanyaan yang pertama apa itu? Yus'ala an umrihi, tentang umur kita. Ya, akan ditanya, Pak, umurmu habis kau pakai apa saja? Itu kan akan ditanya, ya. Kalau saudara kita yang sebelah sana jawabannya begitu hebat mulusnya, ditanya terlancar, langsung ke bapak teh. Pak duluan ya, dah ke surga. Ayo bapak ngajeng-jeng we kieu, panas teh, Pak. Ya, panas duh ayo situ euy. Geus ka ditu deui ayo urang ngajeng-jeng wae. Umur kita akan ditanya. Kata Nabi, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tola umruhu, panjang umur, wahasuna amaluhu, banyak amal kebaikan. Ya. Wasyarun nas, dan sejahat-jahatnya manusia, man tola umruhu, panjang umur, wasamalu maksiat dan maksiat. Ini alhamdulillah Bapak Ibu di Baitur Rahmah memanfaatkan sisa waktu, sisa usia. Terus Pak, semuanya juga tengah memanfaatkan sisa usia Pak. Ya, mungkin nggak Pak usia kita sampai ke waktu subuh besok? Mungkin tuh. Wallahu, hanya Allah yang tahu Pak. 5 menit ke depan juga kita nggak paham apa yang akan terjadi. Itu ya. Saya bicara saat ini di Baitur Rahmah. Mungkin nggak besok lusa ibu bapak bertanya-tanya, itu yang kemarin ceramah itu siapa? Itu Haji Tatang. Oh, itu kok sekarang jarang kelihatan ya, misalkan ya. Apaan maut? Mungkin ya mudah-mudahan ulah saya heula ini mah nyontohkeun nya. Dan teu apalnya nu hiji eta mah ya. Alhamdulillah sisa waktu, karena maaf Pak, hidup kita ini endingnya tidak tahu Pak. Kita lihat dalam kitab Arba'in itu begitu jelas ya. Ada seseorang yang dari mulai balik itu ya, amal ibadahnya wah begitu hebat, sholat malamnya, duhanya ya. Infak soda, pokoknya hebat amal-amalnya. Seolah-olah surga itu tinggal sehasta. Tapi siapa sangka surga tinggal sehasta ya. Dia tadinya duduk di majelis, duduk di masjid, iktikaf dan sebagainya. Tinggal sehasta lagi. Kenapa kok berpindah tempat? Dia duduk dengan komunitas yang lainnya. Bari jeung ngocok-ngocok kartu. Buntang banting balak genep tinggang kulima. Meureun reuas maot Pak. Nya. Tah maaf. Perjalanan ibadah yang begitu lama gugur hanya sesaat. Ya, yang jadi pertanyaan, meninggalnya ini husnul khotimah, su'ul khotimah tanata. Su'ul khotimah. Ya. Tapi balikan sekarang. Ada orang yang mulai balik dosa we jeung maksiat yang dilakukan, ya. Seolah-olah neraka tinggal satu hasta. Maaf Pak, perjalanan maksiat yang begitu panjang, ujung-ujungnya dia masuk ke Baitur Rahmah, ya. Duduk majelis, ya, mencari ilmu, bersandar, ya, dikira kita teh ngantuk, nunutan, diem.
Pak, ternyata begitu selesai pengajian dia langsung ya itu husnul khotimah ya. Makanya di majelis lamun hayang husnul khotimah nyarane we. Ya. Alhamdulillah. Ya, ya. Insya Allah Pak ya. Jadi maaf nih perjalanan kita ini tidak bisa diprediksi kurang ya. Wah iya mah jalma teh pidorakaeun. Mungkin oge kadituna ka neraka nya. Wah iya mah pisurgaeun. Kalau kita lihat menyimak di dalam kitab hadis arba'in yang tadi Pak ya endingnya kita nanti nggak bakalan tahu Pak ya. Saya mau nanya nih ibu bapak nih ya berbicara tentang waktu. Nanti di saat kita meninggal barangkali ibu bapak ada bocoran nggak siapa yang akan mengurus jenazah kita? Nggak ada. Ya. Makanya maaf Pak, berbaik-baiklah dengan siapapun karena boleh jadi nanti yang ngurus jasad kita ini justru orang yang dibenci oleh kita. Itu. Kan kita mah saking emosionalnya sok ieu nya. Pokoknya begini Ustaznya saya mah saking sakitnya tinggal ya saya mah lamun saya nepikeun ka maut teu ridho diurus ku si eta. Gitu. Padahal di daerah eta eueuh nu bisa ngurus jenazah iwal ti si eta. Oh. Jam 11 beurang jenazah can aya nu ngurus. Itu kan ada orang yang suka biasa ngurus. Ya Pak, dianya nggak mau. Kenapa? Ya masih sakit, ada masalah. Loh, sakit sama siapa? Ya sama itu yang meninggal. Kemarin ada masalah. Loh, kemarin kan sehat. Iya sehat, kan kematian tidak bisa diprediksi. Ya. Nah, akhirnya panggil orangnya Pak. Mana coba si bapaknya panggil. Pak, udah ya. Sekarang mah gini aja lah ya, laksanakan fardu kifayah. Ya tapi Ustaz saya masih gimana ya hatinya enggak ini. Ya udah. Sekarang mah Bapak laksanakan aja dulu. Alhamdulillah Pak mau ya ngurus jenazah ya. Kifayah yang pertama memandikan ya. Pak, memandikan jenazah itu kan bukan dengan lahir ya, tapi dengan batin, dengan rasa. Ya, setiap besutan teh dengan rasa. Ulah mentang-mentang geus meninggal, wah gitu. Ya. Nah, ini kan tapi saya khawatir lamun teh keur ngamandian itu kifayah yang pertama ngagosokan, tahu-tahu datang kekesalannya, dahsyat. Khawatir itu Pak. Ya. Kifayah yang kedua apa itu? Mengkafan. Pak, kata Nabi dalam bab jenazah yang paling cantik itu adalah yang paling mulus mengkafannya. Cantik. Ya, ulah sahayuna gitu, ya. Tapi bagaimana kalau orangnya ya yang mengurus jenazah ada kekesalan hati, eta ngabungkus jenazah siga leupeut. Ya. Pan ada simbol 5 Pak, ada yang ujung 3/4, tengah 5 ya. Nah itu simbolnya tidak boleh disimpul mati, tidak boleh ya. Dengan rasa. Tapi kalau bagaimana kalau yang ngurus jenazah kesalnya nalianana ku aing. Maaf Pak, kalau ditali mati nih, kira-kira nih di dalam mengurus jenazah mengkafani ditali mati ada yang marah nggak? Ada, itu yang 3 orang yang menerima di dalam kubur itu. Ya, kan itu kan begitu mau ke liang lahat dibuka. Ya, wah iya paguh Pak, udah ku tali mati. Ya. Bakal tangah moal saya tangah ka luhur. Saya nu nalian teh, wah eta nu tadi keheul tah urang nu nalian. Ya. Ngeri kan? Kifayah nu katilu naon Pak? Salat ya. Maaf sebenci apapun orang itu ya, dibenci oleh orang banyak, tapi begitu meninggal dunia mah kasih sayang orang yang hidup tetep nyebut nate almarhum almarhumah ya.
Saya belum pernah dalam selama pengurusan jenazah, padahal dia matinya itu overdosis, Pak. Ya, can aya. Baiklah sekarang kita untuk menyolatkan yang overdosis itu. Ya. Wah, itu etanya almarhumah ya. Dan tahu Pak, padahal ya orang ini maaf ya, semasa hidupnya nggak pernah ke masjid, Pak. Ya, kan ada di luar sana ya masjid di pinggir jalan, ngaliwat dalamun masjid bisa ngomongnya sindang atuh kalebat sakedap ieu mangan lewat pelebah mautnya anjir uyuhan teh era hayang dihareup nya can pernah ya pengumuman sholat jenazah. Maaf karena ini orang nggak pernah ke masjid. Bagaimana kalau sholat jenazahnya sekarang jenazahnya ke belakang kan itu tuh dihareup nya. Dan yang terakhir Pak, kifayah yang keempat. Apa itu? Menguburkan, dihantar. Ya. Nah, apa ada usulan? Ini maaf ya, ada usulan dari keluarganya, katanya dikuburkan di VIP orang kaya. Pak, nanti penguburan itu yang tahu hanya orang yang hidupnya. Pada di mana we ya? Nah kalau di kelas-kelas mah tuh bingungnya. Wah kuburan di kelas-kelas. Punten ieu mah Pak Haji nyuhunkeun di kelas hiji. Oh kelas hijinya nya nguburna jeroan Mang, jeroan da kelas hiji. Ya. Ai datang terombongan nu kadua, ieu mah Pak Ustaz cenah nu kadua naon da miskin teu beungar nya kelas 2 tapi tong jero teuing nya. Datang nu katilu Pak. Ieu mah Pak Ustaz miskin dina SKTM mangga kumaha saena we. Oh nya tuh di kelas 3 tapi sukuna nolol hiji bae. Nah, enggak mungkinnya. Maaf, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, baik dan tidaknya amal kita yang tahu siapa? Allah. Ya. Nah, makanya sekali lagi Pak ya, kita lanjut lagi ya, masalah hijrah ya. Jadi hijrah yang hijrah makannya sudah selesai tadi. Ya, kenapa terjadi hijrah? Karena tekanan ya. Maka berangkatlah Nabi, tapi sebelum berangkat ke Madinah, transit dulu di Gua Sur. Berapa hari? 3 hari. Ya. Nah, sebelum masuk ke Gua Sur, itu yang pertama kali masuk siapa? Abu Bakar. Ya Rasulullah, engkau tinggal di luar dulu. Beliau masuk ke dalam Pak, dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Khawatir ada binatang buas. Ya, binatang itu Pak ya seperti misalkan kalajengking dan sebagainya. Semua lubang dicocokkan Pak, menyobekan dari baju yang dipakai oleh Abu Bakar. Kenapa? Saking cintanya kepada Nabi. Khawatir. Begitu masuk, maaf Pak, begitu masuk nih. Nabi Muhammad mungkin kecapean tertidur Pak di kakinya Abu Bakar ya. Begitu Nabi tertidur, Abu Bakar lupa ternyata itu yang di dekat kakinya ada lubang yang belum ditutup Pak. Begitu sudah tertidur Nabi keluar kalajengking Pak. Dicocok itu ya karena takut bangun Nabi ditahan sakitnya. Saking menahan sakit berlinang air mata, bergetar dengan keringat bercucuran. Nabi terbangun. Kenapa? Ya sahabatku, kakiku dicocok ku kalajengking gitu. Ya, maaf Pak, hanya dengan dilihat oleh Nabi dan diludahi, sembuh seketika Pak. Hebatnya. Sabab ciduh Nabi. Ya. Lamun ciduh urang Pak, Nabi, ini nih kembali lagi ke belakang nih. Begitu mau keluar rumah karena sudah dikepung oleh para pemuda yang akan membunuh, ya, dan sudah mengondisikan Sayyidina Ali tidur di tempatnya di ranjang biasa Nabi tidur, ya, Nabi keluar. Ya.
Maaf ya, begitu keluar bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Begitu keluar itu 100 pemuda dengan pedang terhunus. Maaf Pak, Nabi keluar. Nabi mengucapkan ini Pak. Ini kalimat ibu bapak juga bisa paham ini. Wa ja'alna min baini aidihim sada wa min khalfihim sadang fa'agsainahum fahum la yubsirun. Hebat. Nabi lewat ya itu tatapannya kosong, enggak melihat apapun. Hebat. Ya. Jadi Nabi ingin membuktikannya, ngambil pasir langsung ke mukanya itu tuh yang lagi mengepung, nggak ada reaksi Pak. Betul-betul tuh. Ya. Maaf ya lamun teh mah ayeuna Bapak Ibu mung hayang katingali ku sasaha maca kalimat tadi we. Wa ja'alna mim baini aidinya. Jalan make motor. Poho sim wa ja'alna mim baini aidi. Tapi geus begitu beres lampu merah, prit. Nah kapanggihnya euy. Pak ningali kalimatna da kabita abdi mah wa ja'alna mimbain wa ja'alna dan kami jadikan mimbaini aidihim di depan mereka nya min khalfihim di belakang mereka nya sadan apa penghalang fa'agsainahum maka kami tutup fahum la yubsirun sehingga mereka tidak melihatnya. Mun orang Sunda mah nyebutna teh ilmu naon tadi Pak? Ilmu halimunan. Nya itu. Rek dipraktekeun Ustaz Abdi sok loba gangguan kamari rek museup kapanggih wae nya. Keluar ti kamar nya. Make eta kalimat sugane teu kapanggih ku si ibu wa ja'alna min bain. Karek oge sababaraha leka, ka mana Pak? Wah, gagal deui wae. Nya. Cek salah kalimat, salah nu maca. Nu maca Pak. Ya. Apaan itu mah nu macana maksum. Bersih tina dosa, bersih tina maksiatnya. Ai urang. Aya doa yang buru-buru dikabul, aya dosa. Nya, dosa maksiatna loba. Nya. Jadi kadang-kadang kita ini maaf ya Pak. Tahu kalimat itu ya, tetapi keyakinannya maaf, terkalahkan oleh rasa takut. Itu, Pak, ya. Nabi waktu Mi'raj, begitu beres dari Bethlehem, Baitul Lahmi, mau ke Palestina, itu Allah hadirkan makhluk yang menakutkan. Mencerong, melotot, Pak. Nabi nanya, man haula ya Jibril? Jibril ini siapa? Ini makhluk Allah, jin, ifrit. Maukah engkau Muhammad kalau aku beri kalimat jatuh tersungkur itu makhluk? Ya mau itu dikasih. Naon cik? A'udzu bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Kubrag labuh. Sabab nu macana Nabi Muhammad. Nya. So, engke peuting Bapak ngaliwat ka pakuburan. Terus anu melaung kitu. A'udzu bi kalimatillahi tamah. Cik beki molotot atau beki kumaha? Ya, apa naon? Ya, karena ya itu ya. Kita percaya seperti begini, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu. Ayat naon teh, Pak? Ayat kursi. Dibacana lamun kumaha? Lamun sieun, lamun keung. Ya, teu keung mah tara dibaca. Ya. Ibu di rumah kesendirian jam 12 suami tidak ada, anak-anak tidak ada, sendiri. Padahal di rumah kita sendiri Pak, wah mencekam. Saking mencekam, bibirnya mulai bergetar. Allahul la ta'khudhu sinatun. Pete dina para anu ngagorobas, la ta'khudhu sinatun. Naon sababna? Maaf, untuk meyakini kandungan ayat itu terkalahkan oleh rasa takut. Itu Pak, da urang mah maaf sampai saat ini seperti tadi bahwa ayat kursi teh jangusir jin. Oh jin aya parinter Pak. Ya aya nu kasurupan dibacakeun ayat kursi, wah langsung apal aing kalimat eta. Kitu. Nya. Jinna teh 7
Jajar ngebeleg-beleg. Dibaca itu ku ustad. Allahu la ilaha qayyum la. Bertak pak nu hiji. Tinggal genep bertak terus kursi. Tinggal we hiji tah. Hiji deui. Wah eta dibaca ayat kursi tapi kangesang. Saya teh mah teu init-init. Allahu la ilaha. Nu genep langsung nyamperkeun deui bari metot saya teh. Punten Pak Ustad ieu mah torek teu apaleun. Ya, makanya kita harus yakin Pak ya apa yang dibaca oleh kita. Ya. Nah, Ibu Bapak itu hijrah makaniyah. Nah, yang sekarang pergantian tahun simpel saja. Kita mungkin akan mengambil hijrah maknawiyah. Karena kalau hijrah makaniyah dari tempat ke tempat kita mah nggak bakalan ngalamin lagi. Ya, maknawiyah. Hijrah maknawiyah itu apa saja? Maaf ya, maknawiyah ada 4. Hiji, i'tiqadiyah. Hijrah i'tiqadiyah. I'tiqad akidah orang sing murni sing sae ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin ya akidah kita ini terkontaminasi, tercemari ya dengan kemusyrikan. Nah, di tahun-tahun yang baru ini yuk kita bersihkan. Itu ya Pak ya. Karena maaf-maaf kemarin-kemarin masih ada yang bisa mengalahkan Allah ya. Sampai di saat Bapak ada masalah datang nate kanu pinter. Kalau Bapak datang kanu pinter berarti Bapak waduh cek nu pinter teh kumaha Bapak teh kumaha nya abdi teh hirup teh kieu wae. Aduh loba susah. Ari ayeuna panto ngarahna ka mana? Kakaler, oh gitu nya. Kayak balik ti dia langsung ke kaki dul nya, kaki dul. Pak, eta malikeun pantot teh manggil tukang berarti nya. Dibongkar eta materialna sabaraha, balikeun kaki dul. Sabulan dirarasakeun anger, Pak. Balik deui eta mah ka ditu. Anger mama gini, oh gitu nya. Ayeuna coba balikeun ka kulon. Kulon. Ayeuna teh imahna teh pajet, Pak. Eta lah bulak-balik nu kitu nya. Hijrah maknawiyah nu kadua naon? Nah, fikriyah, pikiran. Ya, maaf tahun-tahun kemarin pikiran ini selalu kotor, ya, selalu berjelek sangka, suudon terhadap orang lain. Ya, sekarang bersihkan Pak. Ya. Ibu, Bapak, yuk ini untuk hijrah fikriyah ya. Jadikan pikiran ini mindsetnya positif thinking ya. Lamun tatangga orang aya kabungah kebahagiaan beli mobil yang baru, kita ngucapin takniah alhamdulillah. Ya, jangan sampai ada tetangga beli motor baru itu ya. Wah, eta ibu ngan sibuk we ningalian dina gordeng. Ya. Kan orang maaf Pak, orang yang pikirannya hasud ya, tidak senang melihat orang lain maju, maaf ya. Dan jadi gini, orang hasud itu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ya. Begitu tetangganya beli motor baru, yang beli motor mah bahagia we. Ini yang ngintip 2 hari kemudian masuk ke IGD-nya. Begitu di IGD teh di-scan, hasil scannya ditinggali gambar motor we. Nah teh hasudnya fikriyah Pak murnikan ya. Yang selanjutnya apa? Syur'iyah ya. Sur'iyah ya, hijrah dari kesenangan ya, tanpa memperhatikan apakah kesenangan dan kesukaan kita ini keluar daripada syariat Islam. Nu penting mah senang we ya. Maaf Pak, kesenangan yang kita sukai saat-saat ini banyak Pak, sampai lupa karena waktu sholatnya. Nyonyo genjet terus ya. Maaf Pak, ini yang sekarang di zaman di zaman sekarang ya, HP saya sebagai orang kantor urusan agama Pak, perceraian itu
sebulan ya, sampai mendekati ini nih khususnya di Kota Bandung nih ya, sampai mengalami 70 perceraian. Ya, itu gara-garanya apa? HP. Ayeuna mah ya. Kenapa? Karena suami istri ada dusta di antara kita. Itu Pak. Ya. Makanya kalau suami istri masih ada HP yang passwordnya dikunci satu dengan yang lainnya, ini rumah tangga tidak sehat. Ya, maaf ya. Bapak keur ibak, HP tertinggal. Ya, tertenang. Sieun kapanggih ku si ibu. Ya. Sama di Pak, maaf, ujung-ujungnya bakal tetap lah ya ketemu ya. Krik 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 krik. Pak, ini ada yang masuk. Ya, buka aja tuh. Nggak bisa. Bapak passwordnya. Ya, ditinggal teh. Apotek. Bapak, siapa itu mah yang masuk? Apotek. Oh iya, kemarin Bapak pesan obat. Tapi di bawahnya kok ada transit ini, Pak. Apa? Nanti ditunggu sayang. Ini peraku apotek sayang. Nah, itu kan. Besoknya si istri ya HP-nya di luar. Klik klik. Mah ini ada yang masuk. Siapa? Nggak tahu dah, ini mah tulisannya material kok nih. Ya. Ya kemarin mama pesan barang ke material. Ya. Tapi ada transit ini mah tuh di belakang. Ya. Jangan lupa sayang besok ya. Tuh. Saya cenebut ayah sayang-sayangan. Ya. Kenapa? Karena ada yang disembunyikan. Gitu ya. Jadi ibu bapak maaf ya, suami istri udah aja lah dibuka pasportnya. Karena tidak ada rahasia di antara kita. Ya. Di antara kita Pak. Hijrah yang ketiga. Hijrah yang keempat nih. Apa? Khuluqiyah. Hijrah akhlak. Dari akhlak buruk kepada akhlak yang baik. Ya. Pak, mengenai akhlak pasti kita akan merujuk kepada Nabi ya. Kata Nabi, khairukum li ahli. Baik-baiklah kamu sekalian dan aku yang terbaik itu adalah li ahli, kepada saudara. Ya, saudara pada keluarga, salah satunya yaitu istri. Ya, istri. Ini mengenai masalah khuluqiyah. Saya akan berawal dulu dari rumah tangga ya Pak ya. Ini nih, rumah tangga yang berakhlak itu ya. Antut imah idato imta ya. Kalau bapak lagi makan di luar, ibu lagi makan di luar, hatinya selalu terkait satu dengan yang lainnya. Itu Pak. Ya, jangan makan sendiri teh. Duh inget kan di imah nambah lain nambah bawa bekalnya. Ya memulai duren beak tilu hulu di sisi jalan mun orang bawa 2. Jadi masalah. Ya datang ke rumah teh. Bapak makan durennya. Geuning apa? Eta seungit terus nya mau ge hayang meuni kieu masalah. Ieu we tah toh dikitukeun. Ya. Pak, istri mah pendendam neuteuli urusan ini teh. Ya. Besoknya Bapak, mah sekarang tuh kan kita udah lama apa mau ya Bapak mau enggak mau. Wah itu mah ini kayak anak-anak ieu bauna tah. Kan malas tah nu kamari. Nya. Watuk suaha idak tasaita, kalau ibu beli pakaian ingat suami ya. Jangan ibu beli pakaian terus suaminya kaos oblong deui. Pelebah lempang bareng teh percis dunungan jeung supitnya. Yang ketiga wala tadribil wajah. Awas nih akhlak Nabi ya. Nabi itu enggak pernah ada kekerasan terhadap istri. Kalau bisa istri itu diratukan oleh suami, suami dirajakan oleh istri. Maaf Pak, binaan saya di dalam itu, saya suka nanya, kenapa Pak masuk KDRT-nya 2 tahun tahnya. KDRT naon nampilin. Tapi aneh Pak,
begitu masuk suamina kadinya, saya aneh. Yang besuk siapa? Istrina. Anu lapor? Istrina. Anu leweh? Kan aneh abdi mah. Makanya maaf ya, kalau hal-hal yang sedikit mah nggak usah lapor lah. Karunya tuh ya pencari rezeki jadi hilang, anak-anak menanyakan bapaknya mana, udahlah selesaikannya. Jangan mengumbar hawa nafsu. Yang keempat, wala tuqabih. Suami istri jangan panggil memanggil, merendahkan satu dengan yang lainnya. Maaf Pak, ya panggillah dengan kasih sayang. Sampai saat ini saya nih, ini nih di video ya. Sampai saat ini nih, saya cucu 5, anak saya 7. Sampai saat ini, saya dengan istri saya panggil memanggil tidak robah Pak. Sayang. Ya, yang nanti ngaji subuh di mana? Baitur Rahmah. Yang. Ya. Betul yang. Ya. Pak, bahasa itu walaupun tidak bayar, ya, wih mahal Pak. Dengan bahasa. Istri saya pulang ngaji malam tuh di ngaji itu di Cimahi. Begitu pulang malam tuh jam 11. Mah, mih bikinin kopi. Dibikinin kopi. Punten candil. Begitu beres diasongkeun ka abdi, hanya begini Pak. Makasih sayang. Eta istri saya gogolepakan. Disebut sayang. Ya. Enggak mahal itu Pak. Ya. Sok ibu gerangke buktikan. Ibu nanti pulang ngaji ke suami. Pak, apa bedanya matahari dengan papa? Pasti nanya suami, bedanya apa mah? Ya, kalau matahari menerangi bumi, kalau papa menerangi hati mama. Gogolepakan si bapak. Ya. Nah, Uncik, hanya bahasa itu. Ya. Makanya maaf ya, mudah-mudahan dengan hijrah yang maknawi ini, khuluqiyah akhlak kita semakin baik. Yuk kita di penghujung tahun ini kita doa ya, tolak bala untuk keselamatan kita. Saya 1 kali, ibu bapak 1 kali ya, ikuti ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa Muhammad wa salim wa radhiyallahu taala bi ashabi rasulillahi ajmain. Allahumma tahlana mangga ababal khair, ababal barokah, ababal ni'mah, ababal rizqi, ababal quwati, ababas sihati, ababas salamati, ababal afiyati, abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah washrib anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah. Ghafarallahu lana walahum birahmatika ya arhamar rahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.